Saudaraku sekalian yang kekasih, suatu hari nanti kita melihat, kita menyadari betapa berharganya setiap menit dan detik kita. Bukan hanya tahun, bulan, minggu, dan hari, tapi menit dan detik kita itu betapa berharganya. Yaitu ketika kita melihat bahwa umur hidup kita yang tidak lebih 100 tahun ini pada umumnya menentukan keadaan kekekalan kita. Oleh sebab itu, kalau hari ini Tuhan memberikan kita hari yang baru, hari Selasa 5 Oktober 2021, kita mau menggunakan kesempatan ini untuk berjuang membenahi diri, saudara. Berjuang untuk membenahi diri. Mendengar kata suci, kudus, kita jangan menjadi down, menjadi mental block. Rasanya tidak mungkin kita bisa capai, seakan-akan kata itu keramat. Saudara, kesucian itu sesuatu yang natural, sesuatu yang kita alami dan jalani, saudara. Natural, Dari bangun pagi, apa yang kita lakukan, siang hari, apa yang kita perbuat, sampai kita tidur pada malam hari, semua itu peta dari kekudusan atau kesucian kita. Karenanya kita harus jujur memeriksa dan mengoreksi diri kita. Apakah ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Banyak rangsang dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Ada banyak kesempatan yang terbuka untuk menyenangkan ego, ambisi, dan daging kita. Dan Tuhan seakan-akan tidak ada. Nah, saudara, kita harus tetap ada di dalam integritas kita untuk hidup di dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Tadi kita menyanyi satu yang kumohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Nyanyian itu memuat doa. Doa permohonan untuk berkenan kepada Allah. Tetapi doa melalui nyanyian ini sia-sia kalau tidak ada usaha dari diri kita secara serius. Karena untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan itu bukan sesuatu yang otomatis, saudaraku. Kekudusan itu bukan hanya karunia. Kesucian itu satu pihak dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan penumpahan darah. Sehingga kita dilayakkan menghadap Allah, dibenarkan. Tapi keberadaan kita sebagai orang berdosa tidak otomatis kita menjadi kudus dalam arti karakter kita menjadi baik. Ingat, kekudusan itu integritas di mana kita tidak serupa dengan dunia ini, dan kekudusan itu adalah kepekaan kita mengerti kehendak Allah untuk kita lakukan. Dan tentu saja kalau kita memiliki kekudusan yang benar, Allah akan memakai kita. Sesuai dengan kata hados, dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Untuk maksud tertentu, special purpose, benar, saudara. Nah, kalau Tuhan memberi kita hari yang baru hari ini, yuk kita berjuang, saudara. Tuhan mau mengampuni semua kesalahan kita dan melupakan. Tuhan mau berurusan dengan kita hari ini, kita saat ini, bukan kita kemarin, bukan kita beberapa bulan yang lalu, apalagi beberapa tahun yang lalu. Dan salah satu perjuangan kita untuk bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan adalah perkataan
perkataan kita. Saya setiap hari mencoba, saudara, berusaha untuk sempurna dalam perkataan. Dan saya menjumpai selalu saja gagal. Ya. Selalu saja tidak memuaskan paling tidak. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus pasal 3 ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saya ini guru, orang yang berkhotbah itu guru-guru, dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena apa yang dia katakan harus dia lakukan. Apa yang dia katakan harus dia lakukan. Tidak bisa tidak. Ya tentu saja saudara-saudara, jejak rekam hidup kita masa lalu, ya saudaraku, tidak sempurna. Tapi kita tidak boleh terjebak dalam keadaan mental block dan berpikir tidak mungkin bisa sempurna. Bisa. Karena Tuhan berkata kamu harus sempurna seperti Bapa. Mestinya bisa. Sempurna bukan berarti kita menyamai Allah. Tapi dalam segala hal yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, itu maksudnya saudara. Dan masing-masing kita pasti punya pergumulan yang berbeda. Tetapi pergumulan yang tidak melampaui kekuatan kita. Nah, saudara kita akan menghadapi keadaan-keadaan di mana kita tergoda untuk mengucapkan kata-kata yang tidak patut atau tidak perlu. Dan sering kita gagal di situ. Ayat yang berikut, yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ini firman Tuhan jujur, saudara, dan kita juga harus jujur. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau orang sembarangan berbicara, itu pasti juga dia sembarangan dalam hal yang lain. Hanya orang tidak tahu saja, saudara. Nah, kalau guru pengkhotbah ini banyak bicara, saudara. Ya tentu saja kalau di mimbar harus bicara. Tapi setelah itu dalam kehidupan sehari-hari mestinya tidak perlu bicara atas apa yang tidak perlu dia bicara. Saudara, seperti yang tadi saya kemukakan, kalau sudah mau tidur, saya merenungkan apa yang saya lakukan hari itu. Aduh, saya merasa ada saja kesalahan yang saya lakukan. Semalam saya berlutut sebelum tidur, saya berkata, ampuni Tuhan. Banyak ngomong saya ini. Banyak yang tidak perlu kuutarakan. Ya. Kita salah dalam banyak hal. Tapi dalam perkataan, ayo belajar. Supaya kita tidak bersalah juga dalam hal-hal lain. Ya, mari kita belajar, saudara. Hari ini Tuhan masih memberi kita lembar hidup yang baru. Di lembar hari hidup yang baru ini kita mau belajar mengendalikan seluruh hidup kita. Dari pikiran, perasaan, juga lidah kita. Kalau kita serius itu bisa. Dan ini menjadi kabar baik. Seperti suatu hari saudara saya ketika merenung bagaimana mencapai kesucian ya, yang sempurna. Kok sulit sekali. Lalu ada suara dalam hati saya, bisa. Tergantung kamu. Wah, itu menjadi kabar baik buat saya. Saya bisa. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa ditembus. Kalau ibarat itu tinggi, ukuran tinggi, bukan tidak bisa saya lompati. Bisa, tentu berlatih melompat saudara ya.
Dari 30 cm, 40 cm, 50 cm, 1 meter, dan seterusnya. Bukan sesuatu yang tidak bisa. Bisa. Tapi kita harus berjuang, berusaha, dan berlatih. Bukan tembok yang tidak bisa ditembus. Sesuatu yang bisa kita tembus, kita pecahkan. Tapi kita harus berlatih terus untuk bisa menembus atau memecahkannya. Nah, banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi pasti tidak akan melampaui kekuatan kita. Tidak ada situasi yang memaksa kita harus berdosa atau bersalah. Ya, ayo kita tidak banyak bicara lagi, saudara. Ya, apalagi kalau kita ini diserang orang, kalau kita nggak menyerang balik, waduh, hati kita merasa nggak mantap. Seringkali mulut kita gunakan menyerang balik. Tapi sekarang kita belajar yuk. Supaya kita ini benar-benar hanya mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Karena suatu hari kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan Alkitab berkata, satu kata yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan. Kita minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang kita lakukan di hari-hari yang telah kita lalui. Dengan mulut kita, dengan lidah kita, atau mungkin dengan hal yang lain. Kita minta ampun. Hari ini 5 Oktober 2021, hari Selasa. Yuk kita bersama bertobat. Ayo kita gunakan lidah mulut kita secara patut. Ya. Kita belajar untuk tutup mulut, tidak banyak bicara, bahkan tidak bicara sama sekali ya. Tidak perlu membela diri dengan perkataan. Di situ justru kita mengandalkan Tuhan dan lebih menantikan pengadilan Tuhan. Ayo kita belajar. Ya, jangan sampai mulut kita merugikan orang lain. Dengan merugikan orang lain, kita merugikan diri kita sendiri. Ya. Saya kira Roh Kudus pasti menolong saudara dalam langkah-langkah ke depan untuk menjaga perkataan kita. Pokoknya kita mau berubah, saudara. Amin. Kita mau berubah. Dalam segala hal kita mau berubah. Semakin berkenan di hadapan Tuhan ya. Satu yang kumohon padamu dan Tuhan akan menolong kita untuk bisa melakukannya. Suami-suami jangan ucapkan kata yang kasar kepada istrimu ya. Istri-istri jangan ucapkan kata-kata yang melukai suamimu. Jangan kita ucapkan kata-kata yang merusak nama baik orang. Tutup mulut, diam biar Tuhan menghakimi kita masing-masing. Satu yang ku perlu, yuk kita katakan ini. Satu yang ku perlu, Bapa di surga Allah Israel, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Kami bersedia berubah Bapa. Betapa rinduku Bapa, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Saudara, kita yang mau bertobat, yuk kita angkat tangan, yuk mari angkat tangan. Di hadapan-Mu ya Allah Bapa yang mengerti hati kami, mengetahui hati kami dengan sempurna. Apa kami sungguh-sungguh atau munafik? Kami mengaku kami telah banyak melakukan kesalahan dengan perkataan kami. Saya Erastus Sabdono dan semua saudara-saudara kami yang ikut berdoa yang mengangkat tangan mengaku telah banyak melakukan kesalahan dengan perkataan kami. Kami mau belajar untuk menjaga mulut kami
dari kata-kata yang tidak perlu kami ucapkan. Kami mau bertobat Bapa, dan kami mau hidup benar-benar suci, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini untuk berubah. Kami mau berubah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai bertemu saudaraku sekalian nanti jam 6:30 suara kebenaran dengan tema meraih kemuliaan. Sampai jumpa, Tuhan berkati.